Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fesya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kunjungan Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis tak hanya menjadi ajang sinergi dan kolaborasi, tapi juga peluang untuk mengkaji lebih dalam tantangan dan potensi fakultas, khususnya di era disrupsi digital. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dalam kunjungan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) pada 22 November 2024, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa menyerukan pentingnya keadaptifan dalam memenangkan kompetisi global. Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir, Dekan FEB, mengungkapkan bahwa FEB menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan tradisi akademik yang kuat dengan kebutuhan modernitas di era digital. Dalam tantangan kita ini adakan begini, Pak Rektor ini kan menjadi rektor dengan tradisi akademik yang kental. Tidak mudah mengajak dosen untuk mengembangkan tradisi akademik yang seharusnya. FEB telah memulai berbagai inisiatif untuk menjawab tantangan tersebut. Dekan FEB melihat bahwa harapan rektor dalam upaya meningkatkan akademik mahasiswa sudah mulai membuahkan hasil. Beliau secara bertahap dan nampaknya sudah membuahkan hasil. Kita PIMNAS juara, kompetisi-kompetisi mahasiswa yang sifatnya akademik kita juara, kompetisi-kompetisi mahasiswa yang berkaitan dengan seni dan olahraga dan seni sudah kelihatan hasilnya. Dan nampaknya mahasiswa sekarang sudah sadar bahwa dia ini adalah generasi masa depan. Demi menghadapi era yang semakin kompetitif, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin terus berkomitmen mengembangkan inovasi dan memperkuat kolaborasi. Melalui dukungan rektor dan sinergi antar fakultas, Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir siap menjadi pelaku utama dalam menyiapkan generasi adaptif di era digital. Rizka Fraja, Saiful, Unhas TV. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin menjadi contoh utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan inklusif bagi mahasiswa difabel. Kedua fakultas ini dinilai memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan akses dan dukungan untuk mahasiswa difabel. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin Makassar memiliki visi yakni mewujudkan lingkungan akademik Universitas Hasanuddin yang inklusif yang mengutamakan penerimaan terhadap keberagaman individu dengan disabilitas, penerapan aksesibilitas dan akomodasi yang memadai, serta memastikan partisipasi dan kolaborasi yang seimbang tanpa diskriminasi. Pusat Disabilitas Unhas memainkan peran penting dalam merancang dan menerapkan kebijakan serta menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk memastikan semua mahasiswa dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Namun, dalam kegiatan akademik, mahasiswa disabilitas masih dihadapkan pada kendala persepsi dari dosen dan sivitas akademika lainnya. Kepala Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin, Dr. Ishak Salim SIPMA, mengungkapkan jika saat ini Pusdis Unhas telah beroperasi selama 1 tahun 5 bulan. Sejauh ini, tantangan terbesar yang dihadapi adalah masih pada persepsi sebagian besar dosen dan sivitas akademika mengenai keberadaan mahasiswa difabel. Tantangan terbesar itu masih pada persepsi dari banyak dosen atau sivitas akademika tentang keberadaan mahasiswa disabilitas. Kami belum bisa menjangkau semua fakultas untuk mensosialisasikan perspektif disabilitas bagi dosen-dosen dalam memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa disabilitas yang beragam. Untuk itu kami berharap semakin banyak upaya sosialisasi di setiap fakultas dan bahkan di setiap departemen yang terdapat mahasiswa disabilitas untuk
mendapatkan atau mendiskusikan hal-hal terkait pembelajaran mahasiswa disabilitas. Mahasiswa difabel Unhas Muhammad Ilham dan Fitrah Ramadan turut memberikan pandangan terkait sosialisasi itu. Keduanya mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan kampus yang inklusif dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Yang kami butuhkan sejauh ini adalah sebetulnya bagaimana kemudian kampus lebih aware lagi ya, karena seperti yang dibilang tadi Pak Ishak, masih kurang sosialisasi terkait dengan pusat disabilitas. Kemudian juga beberapa fakultas ataupun beberapa mahasiswa juga masih minim informasi terkait dengan Pusdisna. Itulah yang kemudian dicoba dilakukan selama kurang lebih setahun terakhir. Saya angkatan pertama yang lulus di jalur afirmasi disabilitas, dan selama kurang lebih 1 tahun terakhir mengkampanye atau memberikan kampanye positif tentang bagaimana isu disabilitas, bagaimana kemudian kita melihat disabilitas. Jadi yang dibutuhkan untuk mahasiswa difabel itu sebenarnya ada banyak, tapi kita seperti orang dewasa. Kita sebagai orang dewasa perlu melihat bagaimana cara memberikan aksesibilitas untuk semua difabel. Sedikit lagi kita berada di tempat untuk mengkampanyekan, mempraktikkan, memperingati Hari Disabilitas Internasional. Jadi yang dibutuhkan itu harus banyak. Bagaimana kita harus tahu, bukan mengacuhkan, karena kalau kita berbicara tentang kepedulian disabilitas itu harus serius, bukan tentang seperti itu. Jadi kita itu serius. Jadi semua fakultas itu harus belajar dari teman-teman disabilitas langsung untuk ikut juga terlibat Hari Disabilitas Internasional, karena yang dibutuhkan itu masih banyak sekali. Saat ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP Unhas, serta Fakultas Ilmu Budaya, FIB Unhas, menjadi contoh utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif bagi mahasiswa difabel. Menurut Kepala Pusat Disabilitas Unhas Dr. Ishak Salim SIPMA, dua fakultas itu memiliki lebih banyak pengalaman dalam berinteraksi dengan difabel. Ya, kalau saat ini FISIP dan FIB itu adalah fakultas yang paling banyak memiliki mahasiswa disabilitas, dan tentu saja mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak dosen-dosen atau teman-teman non-disabilitas berinteraksi dengan difabel. Banyaknya mahasiswa disabilitas di fakultas tersebut juga membuat lebih banyak pendiskusian tentang aksesibilitas, inklusi pendidikan, dan seterusnya. Jadi jika seluruh fakultas juga menerima lebih banyak disabilitas, maka fakultas-fakultas yang lain juga akan lebih berkembang lagi. Ishak Salim pun berharap agar fakultas lain di Unhas dapat meniru pendekatan yang dilakukan oleh FISIP dan FIB dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Zara Sabita Suceng, Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, harga rumah kian melambung tinggi, membuat milenial dan Gen Z semakin berat untuk memiliki rumah. Meski demikian, ekonomi menyarankan agar mereka tetap membeli rumah sebagai investasi jangka panjang.
Harga rumah yang kian melambung tinggi ditambah dengan generasi muda yang berorientasi pada pengeluaran gaya hidup menghasilkan fenomena resesi generasi muda di bidang properti. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hanya 21% milenial dan generasi Z yang sudah merencanakan secara keuangan untuk membeli rumah dan sebagian besar mengadakan bantuan orang tua. Hal ini berbanding terbalik dengan kebiasaan mereka yang lebih memprioritaskan gaya hidup, seperti traveling dan hobi. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Mursalim SEMSI, menegaskan pentingnya generasi muda untuk mengubah prioritas ke investasi properti. Lantaran rumah dapat merupakan investasi awal bagi mereka yang telah memiliki pendapatan stabil. Kalau tanggapan saya kan tinggal sebenarnya merepositioning kembali ya apa yang menjadi target yang ditetapkan oleh generasi Z ini. Seharusnya kan memang kalau kita lihat skala prioritasnya ya, itu skala prioritasnya kan memang seharusnya memang perumahan dulu, baru kemudian kepada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah kalau yang sekarang terjadi kan tidak, karena aktivitas ya kalau kita mengatakan investasi, saving atau investasi lebih banyak kepada non perumahan ini tadi. Seharusnya kan itu yang harus dipikirkan dulu, di mana kita mau mengembangkan atau melestarikan kehidupan kita, misalnya baik dalam konteks pribadi maupun dalam konteks keluarga. Ya harusnya rumah dulu kan, terutama bagi mereka yang sudah punya pendapatan yang relatif stabil misalnya ya. Seharusnya baru kemudian berpikir untuk hal-hal yang lain, misalnya investasi-investasi yang sifatnya jangka panjang, emas, kemudian bahkan mungkin kalau kita lihat kecenderungan sekarang ini adalah saham. Prof. Mursalim menambahkan harga properti di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi dan belum ada regulasi khusus yang membatasi margin keuntungan pelaku bisnis properti. Namun hal tersebut bukanlah alasan bagi generasi muda untuk menunda memiliki rumah, sebab memiliki rumah harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang penting bagi masa depan. Perilakunya ke Gen Z itu kan dia lupakan kehidupannya karena mungkin masih tinggal sama orang tuanya. Ya kan kalau kita lihat umurannya ya. Umurannya ya masih ya banyak yang menyatu dengan orang tuanya masih hidup misalnya kan. Atau mungkin dia mengharapkan ada warisan dari orang tuanya. Nah, itu sehingga dia berpikirnya bagaimana mereka melestarikan kehidupannya di masa yang akan datang. Dia sudah harus berpikir gitu. Tapi kalau kita lihat investasinya ada investasinya. Prof. Mursalim menilai jika banyak anak muda belum menjadikan properti sebagai prioritas utama, padahal dengan perencanaan keuangan yang tepat dan konsistensi, kesempatan untuk memiliki rumah tetap terbuka lebar. Memiliki rumah bukanlah hal yang mustahil, namun membutuhkan kesadaran dan komitmen untuk menjadikannya bagian dari skala prioritas kehidupan. Andi Putri Naja, Unhas TV. Pemirsa, tidak hanya menyerang kesehatan mental, stres juga dapat mempengaruhi kondisi fisik kita, termasuk menyebabkan rambut rontok. Tapi tahukah Anda, ada banyak faktor yang menyebabkan stres dapat memicu kerontokan rambut. Berikut liputan selengkapnya. Stres sering dikaitkan dengan berbagai gangguan kesehatan, namun tak banyak yang tahu bahwa kondisi ini juga dapat menyebabkan rambut rontok. Fakta menunjukkan, banyak pasien dengan tingkat stres tinggi mengalami kerontokan rambut secara signifikan. Dokter spesialis dermatovenerologi, Dr. Asnawi Majid, menjelaskan bahwa stres dapat memicu gangguan psikologis yang berdampak pada kebiasaan buruk terhadap rambut. Salah satunya adalah kebiasaan menarik-narik rambut, yang disebut sebagai trikotilomania. Kebiasaan menarik-narik rambut ini sering dilakukan tanpa sadar, yang pada akhirnya dapat menyebabkan rambut rontok dan kebotakan. Masalah stres dan rambut rontok ini ada dua masalah yang timbul. Di satu sisi stres dan di satu sisi rambut yang rontok. Kalau dihubungkan antara stres dan rambut rontok, ya ada hubungan. Karena ada beberapa penyakit yang timbul akibat stres itu sendiri yang bisa menyebabkan rambut rontok. Di antaranya adalah nama penyakitnya adalah trikotilomania. Nah, trikotilomania itu adalah suatu kebiasaan pada orang-orang yang stres, di mana dia menarik-narik rambutnya. Dia tarik-tarik sampai tidak sadarkan diri, rambutnya itu
menjadi rontok, terlepas, akhirnya menyebabkan kebotakan. Menurut Dr. Asnawi, stres juga dapat mengganggu kebiasaan makan sehat, di mana kurangnya asupan nutrisi dapat melemahkan akar rambut dan memperburuk kerontokan. Orang yang mengalami stres cenderung kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan kulit kepala, sehingga risiko terkena penyakit seperti dermatitis seboroik semakin tinggi. Kondisi tersebut membuat rambut lebih rentan rontok dan sulit tumbuh kembali. Dr. Asnawi menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental untuk mencegah kerontokan rambut yang disebabkan oleh stres. Di sisi lain, beberapa kebiasaan lain seperti penggunaan produk rambut yang tidak sesuai dan penataan rambut yang kasar juga dapat memicu kerusakan rambut dan memperparah kerontokan. Dr. Asnawi pun mengimbau pentingnya pendampingan bagi orang yang mengalami stres agar tidak menjadi korban kerontokan rambut yang lebih serius. Dikatakan Dr. Asnawi, dukungan keluarga sangat dibutuhkan untuk memastikan kebersihan dan kesehatan rambut selalu terjaga, serta membatasi risiko yang mungkin timbul akibat stres berkepanjangan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.